warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma sababan najahi wal fawza bizulfa 'inda al-malik al-'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-faizin wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im amma ba'du. Saya cintai para hadirin di majelis ini dan juga para asatidz, para habaib, wabil khusus Habib Abdullah bin Idrus dari Idrus Makanullah dan juga ada Ustaz Akmal, ada Ustaz Daud Allah kuda umri wa hayati Allah, dan juga beserta para alim ulama setempat. Ya, Masya Allah, hadir kita di tempat ini, di perkumpulan ini adalah satu tanda majelis bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Boleh saya minta waktunya, ya, yang punya handphone, handphonenya ditaruh sebentar, yang lagi main handphone didengarin sebentar, ya. Karena mohon maaf, saya nggak bisa nyuguhin apa-apa. Saya cuma bisa menyuguhkan beberapa nasihat yang insya Allah ini nasihat bisa bermanfaat dunia dan juga akhirat. Jadi kiranya difokuskan sedikit, ya, yang ada di depannya jangan dihawil, itu hawil, nggak usah didengarin. Niat datang ke majlis ta'lim, majlis zikir, acara baik, niatin hati yang baik untuk meminta perkara yang baik kepada Allah. Betul? Mafhum? Kira-kira seperti itu. Kalau ada satu orang yang ngajak ngobrol atau yang lain, siapin di depan air. Ya, di depan kita siapin air. Jadi kiranya dia mengajak ngobrol, sembur dan ngomong a'udzubillahi minasyaitan, karena dia menjembatani kita untuk kita putus kemana? Putus hati kita kepada Allah. Karena ini sayang sekali perkumpulan yang baik, ya, hal yang baik diikuti dengan hati yang baik, dengan cara dan sikap yang baik. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Man jalasa indal ahli al-akhyar kataballahu lahu min ahli al-akhyar wa in kana min ahli al-ashrar wa man jalasa min ahli al-ashrar kataballahu lahu min ahli al-ashrar wa in kana min ahli al-akhyar." Orang yang berkumpul di tempat yang baik, hatinya ikut cenderung kepada kebaikan, dia tahu tempat yang baik, maka Allah catat dia itu adalah perkumpulan yang baik. Dan Allah jamin, kasih garansi, jaminan khusus untuk orang-orang yang datang ke perkumpulan yang baik yang seperti ini. Allah janjikan apa? Ana ukhatimuhu bil husnul khatimah wa bil afiyah. Allah akan tutup usianya dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik dan juga selamat. Harapan kita, tujuan kita adalah apa? Hadir di majlis ta'lim semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, semata-mata untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW. Maka di dalam Al-Quran dikatakan pula, "Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah." Orang yang taat kepada Rasulullah, baik taat dalam mengikuti syariatnya, baik taat dirinya karena cintanya kepada Rasulullah, dia sama halnya taat kepada Allah. Ya Habib, taat kepada Rasulullah, tidak hadir jasadnya Rasulullah di depan mata kita. Bagaimana bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah? Seperti apa? Dengan mengikuti apa yang telah Rasulullah berikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La tu'minu imanu ahadukum hatta tattabi'una ma ji'tuna bih." Enggak sempurna kalian punya iman, kalian punya Islam di dalam dada kalian, kecuali kalian betul-betul mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW.
Dengan apa? Dengan menjaga akhlak, dengan tahu sikap, bagaimana bergaul, bagaimana berumah tangga, bagaimana berteman. Oleh karenanya hadirnya kita di majelis ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki hati. Kenapa hati? Apa sih kegunaannya hati? Karena hati adalah tempat manzurulillah. Hati adalah tempat Allah Ta'ala memandang kita. Boleh saja kita dikias atau enggak kita diperangaikan dengan bentuk yang cantik, wajah yang tampan, ya, wajah yang cantik, jabatan yang tinggi, fasilitas keadaan yang mumpuni, tapi belum tentu Allah melihat keadaan hati kita. Oleh karenanya majlis ilmu adalah tempat untuk memperbaiki hati. Ya Habib, hati ini bergejolak setiap hari. Terkadang dia naik, terkadang dia turun. Lantas gimana kita mempertebal keimanan kita, menjaga hati ini agar terus dalam keadaan stabil? Gimana caranya? Bahkan bukan hanya kita, para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya menjaga hati ini agar terus dalam keadaan tetap beriman di mata Allah? Apa kata Rasulullah? Hadiri majlis ta'lim, hadiri majlis zikir, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dekati para ulama, bergaulah dengan orang-orang saleh. Itu yang menjaga hati kita. Karena apa? Hati adalah hal yang paling penting di dalam hidup. Dengan hati seseorang bisa baik, dan dengan hati pula kerasnya hati seseorang menjadi jahat. Banyak kita lihat orang yang hidupnya sehat, fisiknya sehat, matanya, tubuhnya, tangannya dan lain sebagainya. Kelihatannya secara zahir dia sehat, tapi kita tidak tahu di dalam hati ini betapa pentingnya. Maka hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Hati ini kalau dia telah rusak, maka semuanya akan rusak. Apa maksudnya? Anggota tubuh. Begitu pula hati kalau sudah kotor, hati kalau sudah jelek, penuh penyakit, dia akan menggerogoti bagian tubuh yang lain. Bukankah apa yang kita lihat, pandangan kita menuju berbagai tempat, berbagai hal, dia akan masuk ke dalam hati. Bukankah kita sering menggunjing orang atau mendengar hal-hal yang tidak baik, dia akan masuk pula ke dalam hati. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang kita buat dari tangan ini, dia akan terbesit dan tersimpan ke dalam hati. Apapun yang kita lakukan, bentuk upaya apapun yang kita perbuat, dia akan terbesit dan tertanam di dalam hati. Maka oleh karenanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'abdan idza khati'a aw fa'ala al-ma'asi nuqtatun sauda. Seorang hamba jika dia berbuat maksiat, jika dia berbuat salah, berlaku zalim ataupun hal-hal yang jelek dan buruk di mata Allah, Allah Ta'ala berikan satu titik warna hitam di dalam hati. Hal yang kecil titik hitam, hal yang kecil titik hitam, hal yang terus hatta aswada qalbu kulluhu, sehingga hatinya ini kalau terus tidak dicegah, tidak ada perbaikan, maka hatinya akan hitam semuanya. Waliyadzubillah. Mengapa demikian? Hati kalau sudah hitam, bekam, maka dia sulit untuk menerima kebenaran. Hati kalau sudah diselimuti banyak penyakit, penyakit apa? Bukan penyakit yang zahir, penyakit kurap ataupun kutis, kutil dan yang lainnya. Bukan itu. Tapi penyakit hati itu melainkan apa? Hasud, riya, ujub, bangga diri, sombong, takabur, iri hati, dendam. Teman punya motor enek, punya motor baru, dia iri. Teman punya kulkas baru, punya rumah baru, dia iri. Itu bagian dari penyakit hati. Kenapa kita nggak berlapang dada?
Kenapa kita gak ikut gembira dengan apa yang teman kita punya? Teman punya motor NMAX umpamanya, ya. Ini semuanya motornya NMAX ya. Alhamdulillah ya. Penyakit hati itu merasuk ke dalam hati tanpa kita sadari. Dia menggerogoti secara gak sadar. Dan jikalau terus demikian tidak diperbaiki, ya, maka hati ini akan hitam semuanya. Sehingga apa? Sehingga sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat. Hati menjadi keras. Waliyadzubillah, menjauhkan diri dari ketakwaan kepada Allah. Maka majelis ini adalah salah satu upaya bentuk kesadaran kita untuk memperbaiki diri dengan apa? Dengan menjaga hati kita. Makanya di dalam qasidah dibilang apa? Di dalam lagunya, lagunya nggak tahu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Opik ya, namanya Opik. Kau itu orang baik, betul yang menjaga hati ini. Setiap hari kita makan, setiap hari pula ini hati butuh asupan gizi. Setiap hari kita ganti pakaian, setiap hari pula ini hati perlu diganti. Setiap hari kita mandi, bersih-bersih diri, seperti itu pula hari-hari hati kita dibersihkan. Karena ini tempat Allah melihat hamba, bukan dari besar hartanya, banyak hartanya, atau penampilannya, atau tingginya jabatannya. Allah nggak melihat ke arah sana, yang Allah lihat hatinya. Karena dari hati bisa berubah semuanya. Allah ijabah doanya, Allah dengar kesulitannya, Allah terima, Allah jaga keadaannya. Itulah makna hati. Suatu ketika di saat Rasulullah SAW, di saat sahabat Rasulullah SAW, sahabat ditanya, di antaranya adalah Mu'ad, sahabat Rasulullah Mu'ad bin Jabal. Ditanya oleh baginda Rasulullah, "Kif asbahta ya Mu'ad?" Dia bilang, ya Rasul, ditanya, "Apa kabar kau wahai Mu'ad?" Pagi-pagi subuh-subuh, dia bilang dengan keyakinan dia, dengan keimanan, dia katakan, "Asbahtu mu'minan billah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saat ini saya berada dalam keadaan iman kepada Allah. Ditanyanya apa kabar? Jawabannya jelas, saya dalam keadaan iman ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La budda bidalal. Engkau berkata beriman kepada Allah, engkau harus punya bukti. Apa tandanya kamu beriman? Ini hati yang berbicara. Karena apa? Karena penuhnya iman kepada Allah. Dia katakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku ini seperti apa? Ka'ani anzuru ila arsy rahmani bariza. Saya ini melihat keagungan Allah, nampak istimewa, begitu indah. Tentang apa? Tentang tempat dan arsy Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, kamu ini masih di dunia, kamu masih di bumi, kamu masih hidup, belum lagi kamu meninggal. Surga dan neraka belum ada penghuninya saat ini. Bagaimana kamu bisa melihat keadaan seperti itu? Apa kata dia? Dengan kacamata iman ya Rasulullah. Dia bilang apa? Ka'ani anzuru ila apa? Arsy rahmani bariza wa ka'ani anzuru ila ahli jannah fil jannah yatana'amun wa ka'ani anzuru ila ahli an-nar fil nar yasrukhun. Saya melihat, demi Allah ya Rasulullah, saya melihat mereka para penduduk ahli surga, penduduk-penduduk yang ada di dalam surga sedang menikmati keadaannya di dalam surga dengan hidangan-hidangan yang ada di surga. Sementara itu saya melihat orang-orang yang ada di dalam neraka sedang disiksa di neraka dengan apa? Kacamata iman. Bayangkan, ini sahabat Rasulullah yang hati-hatinya hari-hari dipenuhi dengan iman. Hatinya berdekatan dengan apa? Habibul qulub. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah penawar hati. Semua orang yang ada di dekat Rasulullah hatinya tertawar. Begitu pula mereka yang mencintai Rasulullah, hatinya terobati.
Karena apa? Kecintaan dirinya dan hatinya ada ta'alluq qawiyah, ada kesinambungan, ada connected di antara apa? Hatinya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hati. Jadi perlu kiranya kita jaga hati kita. Jangan menodai hati kita gara-gara hal yang kecil, hal-hal yang gak kasat mata, menggunjing, iri hati, hasud, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, ataupun hal-hal yang lain, dengan dengki, dengan apa, dengan dendam dan benci. Itu hal-hal yang mengotori hati. Yang demikian itu wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah penghalang jembatan kita untuk menuju ma'rifatullah. Pengenalan kita tentang apa? Pengenalan kita tentang kebesaran Allah dengan apa? Dengan hati. Dan di samping itu, salah satu sahabat Rasulullah, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasyidin, pemimpin Islam. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu saat di waktu malam dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah berikan dia kurma. Bukan Sayyidina Ali saja, sahabat-sahabat yang lain. Tetapi di saat itu Rasulullah sudah tidak ada. Kepemimpinan diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di mimpi itu Sayyidina Ali dibagi kurma di waktu subuh, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sayyidina Umar mempraktekkan apa yang dilihat dalam mimpinya Sayyidina Ali. Kaget Sayyidina Ali. Sahabat salaman musafahah, sahabat salaman ba'da subuh. Ketika Sayyidina Ali diberikan kurma, Sayyidina Ali mengatakan, zidni Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, tambahin saya satu kurma lagi. Apa kata Amirul Mukminin? Apa katanya Sayyidina Umar? Ya Ali, lau zadaka Rasulullah fi manamik lazidtu. Ya Ali, kalau Rasulullah membagi lebih dari satu kurma kemarin di dalam mimpi kamu, saya tambahin satu. Kaget Sayyidina Ali. Yang mimpinya Sayyidina Ali di dalam mimpi bertemu Rasulullah, yang praktekin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bisa tahu Sayyidina Ali mimpi Rasulullah kemarin malam. Apa kata Sayyidina Ali? Awahyun ba'da Rasulullah. Apakah ada wahyu lagi yang turun setelah wafatnya Rasulullah? Apa kata Sayyidina Umar? Innahu firasatul mu'min. Fattahu firasatul mu'min. Innahu firasatul mu'min yanzuru bi nurillah. Itu adalah firasatnya orang-orang yang beriman. Maka hati-hati kalian terhadap firasat orang-orang yang beriman. Karena firasatnya orang-orang yang beriman, dia melihat dengan cahaya Allah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Hal yang tidak tembus oleh mata bisa terlihat langsung. Makanya hati, mata, telinga, seluruh panca indera, jika dia diberlakukan dengan baik, dia bisa mendengar atau dia bisa melihat hal-hal yang baik pula. Maka di dalam hadis dikatakan, idza taqarraba 'abdi ilayya fayakunu ma'anzuru ma yanzuru bih wa yasma'a ma asma'a bih. Jika seorang hamba telah dekat kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lihat sama seperti apa yang Allah Taala lihat. Apa yang dia dengar sama seperti Allah Taala dengar. Kenapa demikian? Karena dia menjaga matanya dari hal-hal yang haram, dia menjaga telinganya dari menggunjing saudara. Maka ada kelebihan dan sir yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Makanya kita gak heran banyak min awliyaillah, dia bisa melihat apa? Mukashifat. Dia tahu kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kita kehilangan barang, dia tahu tempatnya di sini, di sini, di sini. Bukan ilmu lain, bukan. Tapi itu bentuk apa? Bentuk ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Karena apa?
karena dia menjaga anggota tubuhnya. Sehingga anggota tubuh ini kalau diperlakukan dengan baik dan dijaga, dia akan berlaku baik. Itu terutama yang pertama, apa itu? Hati. Yang kedua apa? Al-lisan, mulut. Baik-baik dengan mulut. Khususnya siapa? Perempuan. Khususnya siapa? Istri-istri kita, saudara perempuan kita. Jangan biarkan dia apa? Berkumpul di dalam suatu forum membicarakan hal-hal yang tak baik. Beritahu dia. Karena jaminan lisan ini jaminannya oleh Rasulullah SAW. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jamin orang yang bisa jaga lisannya dijaga oleh Rasulullah, diberikan langsung jaminannya surga. Tapi kenyataannya banyak orang yang nggak bisa jaga lisannya. Bukan hanya perempuan, lelaki pun demikian. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi famintu lahu al-jannah." Orang yang bisa menjaga mulutnya, yakni lidahnya, dan bisa menjaga pahanya, artinya kemaluannya, maka saya jamin dia akan masuk surga. Jaminannya berlaku di dunia dan juga di akhirat. Jaminannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakalan lewat, pasti. Nyatanya orang banyak bisa jaga lisan tapi nggak bisa jaga kemaluan. Atau sebaliknya bisa jaga kemaluan tapi nggak bisa jaga lisan. Tapi yang bisa jaga keduanya Rasulullah yang mengatakan, aku jamin dia masuk surga. Oleh karenanya lisan ini tidak lam tuktil yaktulah. Kalau kamu nggak jaga dia, dia akan membunuhmu. Apa itu al-lisan? Apa itu lidah? Wahai lidah, hati-hati kau dengan lidahmu. Bukan hanya hati, tapi lidah pun mempunyai peran di dalam hidup. Di sabda lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan lisan, wahai lidah, innama nahnu minki, in istagamta istagamna, wa in wajadta in wajadna. Wahai lidah, kalau kamu benar, kalau kamu lurus, kalau kamu betul-betul baik, kami ini anggota tubuh, baik tangan, kaki, perut, kemaluan, mata, telinga, dan yang lainnya mengikuti kamu dengan jejak-jejakmu yang baik. Tapi kalau kamu gak baik, kita pun ikut gak baik. Jadi lisan ini adalah pemimpin. Bagaimana kita memimpin lisan? Maka dari itu juga orang-orang yang menjaga lisannya, ya, dipastikan oleh Rasulullah dengan jaminan surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga lisan. Allah Ta'ala memberikan kita keteguhan untuk apa? Untuk memperbaiki hati, menumbuhkan dan memkokohkan hati kita untuk mempertebal iman. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat kami. Ya Allah, jaga hati ini. Ya Allah, jaga diri ini. Ya Allah, agar tidak terlalaikan untuk selalu mengingat-Mu ya Arhamar Rahimin. Dan ya Allah, berikanlah ashabul bait, sahibul hajat, dalam acara ini, di majlis yang baik ini, agar segala urusannya terpenuhi. Dan kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ampuni segala dosa orang-orang tua kami. Ya Allah, berikanlah apa yang kami inginkan dengan ridha-Mu, disesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi-Mu ya Arhamar Rahimin ya Akramul Akramin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa ziyadatan fil rizqi. Allahumma hafiznana wa man hafizna man hadara fi hadhihi al-majlis. Ya Allah, Allahumma barikna wa man barikna wa man hadara fi hadhihi al-majlis. Allahumma akrimna wa man akramna wa man hadara fi hadhihi al-majlis. Bihaqqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.